Jadi saingannya nanti bukan antar pelaku UMKM di desa, tapi nanti antar pelaku UMKM yang ada di luar seperti itu. Oke. Jadi bagaimana UMKM yang ada di desa ini mampu bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerta TV dalam program Bincang Santai. Hari ini kita akan membahas ataupun bincang-bincang santai dengan kader Desa Cerdas, Desa Kerta Tengah, yang mana kita akan berbincang tentang seputar Smart Village ataupun Desa Cerdas. Tanpa berlama-lama kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Nah, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk mengisi program Bincang-Bincang Santai di channel pertama kami, yaitu Kerta TV. Nah, ngomong-ngomong tentang seputar Desa Cerdas, sebetulnya apa sih Desa Cerdas itu, Pak? Biar para sahabat-sahabat desa Kerta Tengah tidak kebingungan, apa sih Desa Cerdas itu? Gitu. Iya. Ya, di sini adalah Desa Cerdas merupakan konsep pendekatan pembangunan desa yang diprakarsai oleh Kementerian Desa, di mana pembangunan tersebut berbasis teknologi, transformasi teknologi. Jadi nanti setiap kegiatan atau pembangunan yang ada di desa itu sebisa mungkin untuk digitalisasi seperti itu. Jadi seperti contoh dalam hal pelayanan publik itu bisa menggunakan basis aplikasi, jadi tidak secara Manual begitu ya, langsung menggunakan smartphone itu, pemanfaatan teknologi lah intinya seperti itu. Jadi untuk Desa Cerdas ini sebetulnya apakah memang ruang lingkupnya digitalisasi saja atau mencakup hal-hal yang lain? Khusus Desa Kerta ini fokusnya ke apa gitu, ke bidang apa gitu, Pak? Iya, Desa Cerdas di sini sebenarnya banyak hal fokus yang menjadi target kementerian, terutama di Desa Kerta Tengah. Di sini ada 6 pilar Desa Cerdas, yaitu Desa Cerdas. Pilar yang pertama yaitu pemerintahan yang cerdas, terus masyarakatnya yang cerdas, ekonomi cerdas, terus mobilitas cerdas, kemudian lingkungan cerdas, seperti itu. Jadi di sini nanti saya selaku kader Desa Cerdas di desa akan melakukan beberapa hal. Di antaranya bagaimana untuk mencapai target 6 pilar tersebut. Di antaranya yang saya sudah lakukan yaitu 1 pilar yaitu pemerintahan cerdas. Oke. Jadi di pemerintahan cerdas di sini saya akan melakukan beberapa langkah bagaimana nanti pemerintahan cerdas tersebut dalam hal terkait pelayanan publik, pelayanan dasar. Contohnya seperti apa? Seperti surat menyurat, yaitu menggunakan aplikasi. Jadi yang selama ini dari dulu harus datang ke balai desa, sekarang sudah tidak lagi. Jadi cukup menggunakan smartphone, bisa mengakses beberapa kebutuhan masyarakat. Contohnya jika membutuhkan surat keterangan usaha atau surat-surat yang lain seperti itu, bisa tinggal duduk di rumah sambil rebahan itu ya, langsung nanti tinggal di-download. Semua itu sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik TTE. Jadi itu sudah sah digunakan di berbagai kebutuhan surat menyurat begitu ya. Jadi dalam rangka untuk mewujudkan Desa Cerdas ini, Pak, ya. Jadi konteksnya itu kan untuk Desa Kerta Tengah serba digitalisasi begitu kan? Iya, di antaranya ya. Dalam upaya untuk memudahkan masyarakat dalam hal seperti halnya mengurus surat menyurat, terus kemudian
juga meningkatkan perekonomian gitu kan. Iya, memang target kedua dari 6 pilar tersebut yaitu ekonomi cerdas. Di sini ekonomi cerdas fokus terhadap pelaku UMKM yang ada di desa. Ya. Jadi bagaimana UMKM yang ada di desa nanti dari sistem pemasaran itu bisa menggunakan Jadi marketplace, difasilitasi bahkan diberi pelatihan khusus nanti pengembangan SDM-nya, bagaimana nanti cara packaging, cara membuat video promosi seperti itu, dan cara menggunakan marketplace seperti itu. Bahkan nanti di desa akan dibuatkan klinik UMKM. Di klinik tersebut nanti banyak hal yang dikerjakan. Selain dari bagaimana proses produknya tersebut dikembangkan. Jadi sementara ini kan UMKM kan hanya produknya itu aja ya. Salah satu contoh gula yang ada di desa. Ya, gula merah gitu ya. Ya, gula merah ya. Gula merah itu kan hanya sebatas dijual legennya, terus dibuat gula apa? Kemasan yang istilahnya kalau bahasa Madura itu ya, copu gitu copu, ya. Itu nanti di klinik UMKM yang ada di desa nanti bagaimana gula tersebut dibuat lebih keren gitu ya. Dari kemasannya menarik gitu kan. Kemasan menarik, terus dikembangkan produknya menjadi gula kristal seperti itu. Sebenarnya kalau terkait produk gula merah ini sudah, kalau pengawetannya sudah cukup bagus. Namun di sini bagaimana gula merah bisa dipasarkan di berbagai platform media sosial, terus marketplace seperti anggaplah pasar internet sekarang ya. Jadi di sini nanti pengembangannya di bagian produknya bisa mendatangkan ahli makanan ya, bisa dari universitas nanti kerjasamanya. Jadi pengembangan gula merah itu untuk apa saja itu yang laku di pasaran. Jadi saingannya nanti bukan antar pelaku UMKM di desa, tapi nanti antar pelaku UMKM yang ada di luar seperti itu. Jadi bagaimana UMKM yang ada di desa ini mampu bersaing seperti itu. Bagaimana cara memasarkan yang begitu besar, terus harganya juga bisa ditingkatkan. Contohnya saja yang ada di desa kan cuma gula merah cepuan itu, ya. Itu kan cuma harganya berapa? Anggaplah ya, 2.000, 3.000 ya. Itu kalau dipasarkan di luar kan bisa nyampe 5.000 ya. Kan lebih meningkat harganya. Betul. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat nantinya akan lebih bagus seperti itu. Jadi nanti pemasarannya ya digitalisasi. Itu yang dimaksud dengan desa cerdas. Baik, kalau berbicara tentang inovasi sebetulnya yang sudah disampaikan oleh Pak Kuseri barusan itu sebetulnya sudah sangat bagus dan keren sekali menurut saya. Cuman apakah mungkin dari 6 pilar yang sudah disebutkan barusan bisa terwujud semua? Ya, di sini dari kementerian sendiri waktu saya BIMTEK 10 hari memang tidak diharuskan keseluruhan 6 pilar tersebut tercapai. Ya. Cuma ada beberapa pilar yang harus dicapai seperti itu. Jadi seperti pemerintahan cerdas. Alhamdulillah desa kita sudah yang melakukan. Ya, kemudian ekonomi cerdas dan masyarakat cerdas dan lingkungan cerdas. Jadi di sini ekonomi cerdas setelah pemerintahan cerdas itu, maka saya fokusnya ke ekonomi cerdas. Bagaimana nanti UMKM mendapatkan pelatihan, peningkatan SDM-nya. Jadi pelaku UMKM yang ada di desa nanti mendapatkan pelatihan dan sertifikat. Jadi setelah mendapatkan sertifikat, maka semua nanti produknya yang ada di desa itu nanti dilayani oleh klinik UMKM tersebut yang bekerja sama dengan BUMDes yang ada di desa seperti itu. Ya. Kembali ke yang poin pertama tadi terkait 6 pilar. Yang pertama itu tentang pelayanan publik. Jadi beberapa waktu lalu kan sudah melaksanakan launching website gitu ya.
terkait pelayanan publik seperti halnya surat menyurat, terus kemudian juga konsultasi publik, gitu kan. Kalau ada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan desa bisa melalui di website ataupun aplikasi gitu ya. Iya. Cuman kalau hemat saya, berdasarkan kacamata saya itu dari beberapa waktu lalu yang launching, untuk saat ini rasa-rasanya masyarakat masih belum begitu mengenal terkait platform ataupun aplikasi ataupun website yang sudah baru saja di launching. Nah, bagaimana inisiatif dari Bapak Kushairi? Iya, sebenarnya ini memang tantangan buat saya sendiri dan buat teman-teman yang ada di desa. Ya, karena selama ini untuk merubah sistem atau kebiasaan di desa itu sangat sulit ya. Maka kiat-kiat saya di sini untuk selalu memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat bagaimana cara penggunaan aplikasinya, terus bagaimana prosesnya seperti itu. Maka saya setiap datang ke warga itu selain untuk langsung diinstalkan di HP-nya itu memberikan cara bagaimana nanti jika membutuhkan surat ini caranya gimana, terus ngisinya gimana, downloadnya di mana, ngeprintnya di mana, seperti itu. Jadi di sini kan tidak langsung ditunjukkan ke HP, harus di print juga, kan seperti itu. Makanya masyarakat itu butuh sosialisasi dan perlu adanya dukungan juga dari masyarakat, terutama pemuda. Jadi nanti pemuda saya ajak untuk memberikan sosialisasi langsung, karena yang tahu digital itu kan rata-rata yang melek digital itu kan pemuda seperti itu. Ya, betul. Makanya pemuda nanti akan diberikan, anggaplah, pelatihan untuk memberikan sosialisasi ke warga yang lain seperti itu. Jadi beberapa pemuda nanti saya undang ke balai desa dan menjadi partner saya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selain saya membuat tutorial video lah untuk bagaimana cara mengakses terus download di Play Store seperti itu. Ya, selanjutnya bagus. Ini kan program Smart Village ini merupakan subprogram daripada Kemendes, gitu kan? Ya. Cuman kan, apakah dari pihak pemerintah desa sendiri, utamanya dari kepala desa ataupun perangkat-perangkat desa, apakah ada atensi terkait terwujudnya program Desa Cerdas ini? Ya, memang seharusnya pemerintah desa sangat mendukung terhadap program ini, karena memang program ini sudah merupakan target dari pemerintah desa. Cuma kementerian membuat lokus Desa Cerdas ini tujuannya percepatan target-target yang sudah ada di desa. Saya sebagai pendamping desa bukan membuat program sendiri, bukan, cuma melihat rencana pembangunan yang ada di desa, potensi yang ada di desa yang sudah tersusun di RPJMdes itu, terus di RKP. Maka setiap program desa itu nanti saya bagaimana melihat potensi yang ada di RAP atau rencana pembangunan desa yang sudah ada itu bisa dikembangkan. Artinya salah satu contoh di RKP itu mungkin nanti diadakan pelayanan surat menyurat bisa diantar jemput seperti itu. Makanya Kementerian Desa itu mengutus bagaimana untuk didigitalisasi. Jadi bukan antar jemput lagi, dibuatkan aplikasi seperti itu. Jadi untuk lebih mudah. Memang banyak program di desa itu yang sudah sesuai dengan tujuan Desa Cerdas. Banyak memang sudah. Contohnya lingkungan cerdas. Lingkungan cerdas di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan. Bukan digitalisasi, bagaimana supaya pembuangan sampah pada tempatnya. Bahkan desa di sini nanti bisa memberi program seperti bank sampah. Jadi sampah-sampah masyarakat nanti yang terkumpul di rumah bisa dijemput oleh desa, dikelola. Jadi dipilah nanti sampah organik, sampah plastik, dan sampah kering. Contohnya
bisa diuangkan, ya seperti itu. Kalau organik nanti bisa dibuat pupuk organik. Jadi nanti saya juga berencana setelah pengembangan UMKM ini akan mengembangkan bagaimana sektor pertanian. Jadi pertanian di sini nanti bukan tergantung kepada pupuk pemerintah. Jadi bagaimana cara petani itu bisa membuat pupuk sendiri, yaitu pupuk organik. Ya, nanti akan saya datangkan, mungkin di tahun berikutnya saya akan datangkan pelatih atau bagaimana cara membuat pupuk organik tersebut. Jadi pemanfaatannya sampah organik, sampah anggaplah dari kotoran-kotoran hewan itu, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang inovasi desa dari yang sudah disampaikan Pak Gus barusan itu sudah sangat bagus. Nah, terakhir Pak Gus, harapannya kepada masyarakat dan juga pihak pemerintah desa sendiri seperti apa, bisa disampaikan? Nah, harapan saya terhadap masyarakat khususnya Desa Kertengah Tengah yaitu mendukung setiap program yang sudah direncanakan oleh desa. Di antaranya ya seperti pelayanan digital yang Ya, sudah seperti ada di halnya desa. program podcast ini kan Ya, bisa podcast, ya, difasilitasi. seperti- ya, di sini kan tujuan desa untuk mensejahterakan masyarakat sendiri. Ya, betul. Jadi juga memanfaatkan SDM yang memang potensial di Ya, desa. betul Ya. itu yang terutama Kalau- ya. Juga kan di desa Kertengah Tengah sendiri kan anak-anak mudanya banyak yang punya Ya, bakat, cuman kan jago-jago. belum tercover begitu kan. Iya. Siapa tahu dengan adanya inisiasi daripada program Desa Cerdas sendiri, potensi-potensi yang ada pada anak muda desa bisa Terserah. ya begitu. Iya. Nah, jadi untuk terkait surat menyurat ataupun pelayanan publik ini langsung mendaftarnya ke via Ya, selama ini aturannya memang datang langsung ke balai, karena selain untuk memverifikasi bahwa warga tersebut yang mendaftar itu Valid betul-betul gitu warga valid, warga Kertengah Desa, Tengah ya. Iya. Cuma selama ini sepertinya masih belum maksimal target seperti itu. Mungkin nanti saya akan door to door lah untuk bagaimana memberikan akun yang dimiliki oleh warga ya. Jadi bisa melalui surat datang ke warga untuk memberikan akunnya seperti itu. baik teman-teman ataupun semua warga yang berdomisili di Desa Kertengah Tengah untuk melakukan fasilitas yang sudah di launching seperti halnya aplikasi ataupun website, bisa langsung mendaftar ke pihak pemerintah desa yaitu adminnya, atau bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di websitenya. Baik, barangkali untuk program Bincang-Bincang Santai dengan kader Desa Cerdas Desa Kertengah Tengah Bapak Agus Heri cukup sekian. Terima kasih Pak Agus atas Ya, waktunya. Semoga program yang sudah direncanakan oleh Pak Agus Heri dan beserta krunya bisa terrealisasi, Amin. dan juga semoga dapat dukungan dari pemerintah. Iya, amin. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.